Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan saat kita hamil muda? Halo, selamat datang di Kriwil, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal hal-hal apa yang sebaiknya tidak dilakukan saat kita hamil muda. Nah, biasanya saat awal kehamilan di trimester 1, ibu itu banyak sekali mengalami keluhan karena memang adanya perubahan hormonal di dalam tubuh kita, pengaruh hormon HCG, dan juga proses adaptasi tubuh. Nah, biasanya saat hamil muda itu keluhan yang sering dirasakan ada mual muntah, sakit kepala yang berlebihan, lemes, terus pusing, kayak pengen tidur terus, badannya tuh terasa nggak enak gitu loh, kurang fit. Nah biasanya memang di awal-awal kehamilan ini ibu kayak lebih senang untuk rebahan dan beristirahat. Tetapi boleh nggak sih melakukan aktivitas biasa? Boleh-boleh saja. Lantas apa yang sebaiknya dihindari tidak dilakukan saat kita hamil muda? Yang pertama adalah aktivitas fisik yang berat. Jadi ibu hamil itu boleh tetap beraktivitas karena ibu hamil itu pada dasarnya bukan orang sakit, tetapi memang sebaiknya dihindari aktivitas yang berlebihan. Kenapa? Karena di trimester 1 itu kan awal embrio atau janin atau hasil pembuahan itu baru saja nempel di dinding. Dan karena baru awal nempel di dinding, maka ada resiko hasil nempelnya ini mudah lepas. Sehingga kita perlu ekstra hati-hati menjaga supaya hasil pembuahan yang menempel di dinding rahim itu nggak lepas. Salah satunya adalah dengan mengurangi aktivitas fisik yang berat. Contohnya apa? Contohnya kalau olahraga misalnya ya ketika udah hamil jangan lari jarak jauh, lari maraton, jangan main sepak bola misalnya. Kemudian kalau misalnya kita naik turun tangga ya jangan yang ekstrim gitu ya, sehari naik turun tangga 10 kali misalnya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas sebaiknya kita tahu batas kemampuan diri kita itu seperti apa. Apalagi kalau misalnya di trimester 1 itu biasanya kan tubuh kita jadi kayak lemes, kurang bergairah untuk beraktivitas. Nah itu kita harus tahu maksimalnya seberapa sih, jangan memaksakan diri. Apalagi di trimester awal biasanya kita mual muntah sehingga nutrisi yang masuk juga kurang. Nah ini makanya hati-hati sekali, jangan sampai kecapean. Termasuk juga kalau misalnya bergadang gitu ya, jadi usahakan untuk mengurangi aktivitas begadang gitu. Usahakan tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Jangan juga terlalu melakukan aktivitas fisik yang berlebihan ketika bekerja gitu. Jadi semuanya secukupnya dan sewajarnya aja. Yang kedua adalah memperhatikan konsumsi makanan. Jadi jangan mengkonsumsi makanan yang mentah, terlalu asam, dan terlalu pedas. Kalau makanan yang mentah itu memang ibu hamil sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan mentah, karena takutnya nanti di makanan tersebut masih ada virus, masih ada bakteri, nanti ibunya malah ketularan dan menular ke janin. Kalau untuk makanan asam dan pedas di trimester awal biasanya ibu mengalami mual muntah. Kondisi ini memungkinkan asam lambung itu cepat naik. Nah, makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas itu akan memacu asam lambung itu semakin tinggi, sehingga nantinya ibu semakin mengalami gangguan pencernaan. Jadi makin mual muntah, perutnya makin gak enak. Karena itu sebaiknya hindari makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas. Walaupun kadang dibayangin kayaknya enak nih ya kalau makan sesuatu yang kecut-kecut gitu, tetapi justru kalau berlebihan nanti ibu bisa mengalami masalah pencernaan. Dan kalau misalnya memang hidungnya itu sedang sensitif, kurangi juga makanan-makanan yang berbau tajam, karena nanti kalau kita mengkonsumsi makanan yang berbau tajam takutnya jadi mual, jadi muntah, malah nggak ada makanan atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah yang ketiga adalah usahakan menghindari mengangkat benda berat. Mengangkat benda berat di sini termasuk menggendong anak pertama atau kakak dari si bayi yang sedang dikandung gitu. Jadi kalau misalnya kakaknya si bayi ini masih usia-usia batita gitu ya, masih bisa lah ya digendong. Tapi kalau misalnya udah terlalu besar, beratnya udah di atas 10 kilo, maka perhatikan, hati-hati ketika menggendong. Jangan sampai nanti ketika menggendong terlalu berat justru menyakiti kehamilannya, menyakiti kandungannya. Selain itu, selain menggendong juga perhatikan ngangkat-ngangkat benda berat seperti misalnya galon, keranjang cucian, atau kalau misalnya ibu rajin berolahraga, hati-hati kalau melakukan weightlifting. Jadi silahkan perhatikan dulunya sebelum hamil tuh udah sering weightlifting atau enggak. Kalau enggak ya sebaiknya ketika hamil jangan dilakukan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah berendam air panas atau berada di dalam sauna gitu. Jadi ketika kita hamil kita tidak diperbolehkan untuk berada di dalam sauna atau berendam air panas. Jadi suhu yang terlalu panas itu dapat menyebabkan tubuh menjadi hipertermi. Nah, kondisi hipertermi ini dapat mempengaruhi janin, jadi bisa mempengaruhi detak jantung janin sehingga bisa berbahaya bagi kehamilan gitu. Kalau air hangat gimana? Kalau air hangat sih boleh-boleh aja, karena air hangat itu kan membuat tubuh tuh lebih rileks. Yang nggak boleh itu air panas atau sauna, terutama dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah tidak boleh mengkonsumsi rokok, obat-obatan,
dan juga alkohol. Nah, ini hati-hati sekali karena ketiga yang disebutkan ini belum tentu kita mengkonsumsi obat-obatan itu, misalnya narkoba atau alkohol itu ya alkohol yang diminum gitu, atau rokok itu kita yang merokok. Karena misalnya bisa kayak gini, yang merokok adalah suami kita ada di sebelahnya, itu berarti kita juga adalah perokok pasif dan itu juga berbahaya. Atau kita tidak mengkonsumsi narkoba tetapi kita mengkonsumsi obat-obatan sembarangan tanpa resep dokter ketika kita sakit. Nah, itu juga bisa berbahaya pada kehamilan. Atau kita tidak mengkonsumsi alkohol tapi kayak misalnya kita mengkonsumsi makanan yang difermentasi dalam jumlah yang berlebihan atau jumlah yang banyak. Nah, itu juga bisa berbahaya. Jadi silakan hati-hati dan perhatikan makanannya. Kalau berhubungan intim gimana? Nah, sebenarnya kalau berhubungan intim itu bukan sesuatu yang dilarang saat hamil. Cuma memang berhubungan intim ketika kita orgasme dan juga sperma pasangan itu masuk ke dalam tubuh kita, maka sperma itu mengandung prostaglandin yang bisa melunakkan mulut rahim. Jadi karena kita orgasme dan ada sperma yang melunakkan mulut rahim, maka akhirnya bisa terjadi kontraksi dini. Nah, itu yang dihindari. Sebenarnya selama kehamilannya sehat, tidak ada riwayat perdarahan, tidak ada riwayat kontraksi dini, maka boleh-boleh saja melakukan hubungan intim. Mungkin bisa dikurangi rangsangan pada area payudara atau bisa menggunakan kondom ya untuk mengurangi resiko sperma atau prostaglandinnya itu masuk dan jadi melembutkan mulut rahim seperti itu. Nah, kalau misalnya di trimester 1 kehamilan ini keluhan seperti mual muntah, pusing dan sebagainya itu sangat mengganggu sampai tidak bisa melakukan aktivitas, tentu saja sebaiknya periksa atau cek ke dokter ya. Dan jangan lupa meskipun mungkin di trimester 1 ini rasanya benar-benar ogah-ogahan, tetap lakukan aktivitas yang normal, walaupun nggak nafsu makan juga tetap makan dan usahakan tetap mengkonsumsi suplemen kehamilan dari dokter. Silahkan cek kolom deskripsi untuk rekomendasi suplemen kehamilan dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.